Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 68. Ibu Aisyah yang melihat kebahagiaan dari kehidupan Ikram saat ini pun tanpa sadar sudah menjatuhkan air matanya di pipi. Sungguh tidak pernah terbayangkan jika pria yang dulunya miskin dan selalu dihina, kini telah bangkit berubah menjadi seorang pria yang sukses dan memiliki kehidupan sempurna. Dia berdoa, semoga Ikram selalu bahagia dan tidak pernah berubah. Tetap menjadi Ikram yang tidak sombong serta berhati baik budi dan akhlaknya. Ibu bahagia melihat kehidupan kamu saat ini, nak. Semoga kamu selalu seperti ini dan tidak pernah berubah. Doa ibu akan selalu mengiringimu, nak Ikram. Ucap Ibu Aisyah pelan. Winda yang mendengar perkataan ibunya itu pun langsung memeluk tubuh Aisyah dari samping. Alhamdulillah ya Bu, Bang Ikram bisa menemukan kebahagiaan dan kejayaannya. Winda gak nyangka sama semua yang terjadi, Bu. Ternyata Tuhan memang maha adil untuk hambanya yang sabar dan tabah. Ini adalah balasan dari kesabaran Bang Ikram di masa lalu ya, Bu. Ujar Winda tersenyum. Iya, nak. Dan berkat Ikram juga kamu sekarang sudah lulus kuliah dan bisa bekerja di perusahaan terkenal yang ada di Jakarta. Ibu harap jadilah adik, ipar, dan bibi yang baik untuk mereka bertiga, Winda. Karena tanpa mereka kita bukanlah siapa-siapa saat ini. Pasti, Bu. Aku janji akan menghormati mereka seperti keluarga kandungku sendiri. Jawab Winda tersenyum. Tak lama kemudian terdengar suara pria parubaya yang mulai berjalan mendekati Ikram dan Sinta. Pak Bagas langsung memeluk menantunya itu dengan perasaan bangga, sambil berkali-kali menepukkan pundak Ikram dengan pelan. Selamat menantuku, aku akui ternyata kau benar-benar perkasa dan hebat. Karena bisa menghasilkan bibit yang sangat unggul. Pertahankan kehebatanmu ini, Ikram. Karena aku akan meminta banyak cucu dari kamu dan Sinta. Ucap Pak Baskara membuat kedua pasangan suami istri tersebut langsung membulatkan matanya. Tapi Pak, tak ada tapi-tapi. Papa ingin kalian memberikan Papa 6 cucu, agar keturunan Baskara semakin kuat dan hebat. Papa, memangnya Sinta induk kucing? Tanya Sinta yang cemberut. Mereka semua yang mendengar pertanyaan dari Sinta pun mulai tertawa dengan lucu. Tepat pukul 10 malam, Ikram dan Sinta sudah masuk ke dalam kamar mereka. Begitupun dengan yang lainnya. Mereka mulai beristirahat di kamar tamu yang ada di bawah. Sedangkan Bang Jack dan Ayu memilih pulang ke markas, begitupun dengan Tio dan juga istrinya. Ikram yang baru selesai membersihkan tubuhnya itu pun langsung berjalan memeluk tubuh Sinta dari belakang. Dia mulai menghirup aroma wangi lotion pelembab yang baru saja Sinta pakai di tubuhnya. Kamu sangat wangi, sayang. Ucap Ikram sambil mengendus wangi tubuh Sinta. Membuat Sinta tersenyum geli karena perlakuan sang suaminya itu. Geli sayang, lihatlah kulitku langsung meremang. Benarkah? Iya, coba Mas lihat. Ucap Sinta memperlihatkan tangannya yang putih mulus. Ikram langsung tersenyum melihat gaya istrinya yang tampak manja. Dengan perlahan dia mulai mengelus perut Sinta yang masih terlihat rata. Sudah berapa bulan sayang? Tanya Ikram penasaran. Katanya sih sudah 1 bulan, Mas. Benarkah? Kenapa kita tidak mengetahuinya, sayang? Iya, Mas. Aku juga sempat heran. Karena aku tidak mengalami gejala seperti yang Ayu alami. Mas, kapan kita bisa periksa ke dokter Objin? Aku ingin sekali melihat anak kita yang sedang tumbuh, Mas. Sayang, mungkin jika besok aku belum sempat. Karena besok klien dari Singapura akan berkunjung ke kantor kita. Bagaimana jika lusa, sayang? Apa kamu mau? Iya, aku mau, Mas. Terima kasih ya, Mas, karena sudah menitipkan bibit unggul kamu di rahimku. Kenapa berterima kasih? Kan memang sudah sewajarnya seperti itu, sayang. Ucap Ikram yang masih memeluk tubuh Sinta dari belakang. Setelah itu Sinta memegang tangan Ikram dan menciumnya. Mas, bagaimana dengan pengkhianat itu? Apakah dia akan segera pulang ke Indonesia? Tanya Sinta penasaran. Iya, mungkin besok sore dia akan tiba di Indonesia, sayang. Karena sebelum kembali pulang, dia kembali mengajak Tuan Albert Paus untuk bertemu kembali. Benarkah, Mas? Lalu bagaimana dengan perusahaan miliknya? Apakah Mas Ikram sudah menyitanya? Aku sudah memerintahkan pengacaraku untuk mengurus semuanya, sayang. Bahkan aku juga sudah membawa bukti kejahatan Kenzo ke pihak yang berwajib. Jadi saat ini kita tinggal tunggu kepulangannya saja. Wah, kamu benar-benar cerdik, Mas Ikram. Sepertinya Kenzo sudah salah memilih lawan kali ini.
Aku berharap jika kejadian nanti akan mengubah dirinya menjadi lebih baik. Aku sudah cukup sabar karena tidak menuntut dia dengan tuduhan penipuan. Dia benar-benar mengecewakan perusahaanku karena telah menggunakan bahan bangunan yang sangat jelek untuk membuat proyek yang aku berikan untuknya. Ucap Sinta dengan nada kesal. Ikram yang melihat Sinta seperti itu pun mulai membalikkan tubuhnya dan menatap wajah Sinta dengan tersenyum. Ya, anggaplah itu sebagai pengalaman terburuk saya. Karena setiap bisnis pasti memiliki kegagalannya masing-masing. Ujar Ikram memegang kedua wajah Sinta. Iya mas, dan berkat kamu juga akhirnya proyek miliaran rupiah itu bisa terselamatkan. Kamu benar-benar malaikat untuk kehidupanku mas. Ucap Sinta langsung memeluk tubuh Ikram dengan erat. Ikram yang mendengar ucapan dari istrinya tersebut pun mulai tersenyum bahagia. Dan kamu adalah bidadari dalam hidupku sayang. Jawab Ikram membalas pelukan Sinta dengan erat. Mereka berdua saling menikmati rasa hangat satu sama lain, menumbuhkan rasa cinta yang semakin besar dan tumbuh subur. Sedangkan di negara lain, tepatnya di Singapura, Kenzo dan kelima temannya sedang berpesta ria di salah satu klub yang ada di negara itu. Mereka menikmati wine yang menggoda dan membuat tubuh semakin panas. Kenzo dan kelima temannya terus-terusan mengolok dan mencaci maki Ikram yang saat ini sedang tidur bersama sang istri tercintanya. Dasar bodoh, tolol. Kau benar-benar pria paling bodoh yang pernah aku temui, Ikram sialan. Teriak Kenzo membuat semua orang yang berada di klub tersebut mulai memperhatikan mereka. Kebetulan mereka duduk di kursi yang tersedia di ruangan terbuka, sambil mendengarkan musik DJ yang terus berbunyi dengan irama menggebu. Bos, aku sangat bangga dengan kepintaranmu ini, bos. Dan aku yakin kau akan menjadi pria terkaya di Indonesia karena sudah berhasil mendapatkan tender ratusan miliar itu, bos. Puji anak buah Kenzo yang mulai ikut mabuk. Kenzo yang mendengar pujian dari sang anak buah pun mulai tersenyum senang. Dia langsung bangkit dari duduknya dan mulai menatap ke arah sekeliling. Hai semua wanita seksi yang ada di sini. Cepatlah kalian kemari untuk menemaniku dan kelima temanku ini. Teriak Kenzo dengan bahasa Inggris. Mereka para jalang yang berada di sekitar kursi Kenzo mulai berdatangan dengan gaya seksi dan menggoda. Apakah kamu memanggil kami, Tuhan? Tanya wanita yang memakai pakaian ketat hingga menampakkan separuh bukitnya yang hampir keluar. Kenzo yang sudah mabuk pun langsung terpesona menatap wanita tersebut. Dia dengan cepat sudah meremas kedua bukit yang menantang tersebut. Terdengar suara erotis yang mulai keluar dari bibir wanita itu. Wow, kau benar-benar cantik dan menggoda. Ucap Kenzo langsung mencium wanita tersebut. Sedangkan kelima temannya juga mulai mengikuti aksi yang Kenzo lakukan. Mereka mulai menggandeng satu persatu wanita jalang yang mulai menghampiri mereka. Bos, apakah kami bisa bersenang-senang sekarang? Tanya salah satu anak buah Kenzo. Kenzo yang mendengar pertanyaan dari anak buahnya itu pun langsung menghentikan ciumannya dan mulai menatap kelima orang tersebut. Tentu saja, anggaplah ini sebagai hadiah dariku atas kemenangan yang kita dapatkan. Kalian berlima, bermainlah dengan sepuas mungkin agar besok pagi bisa kembali bersandiwara dengan baik. Oke, terima kasih bos. Ayo kita ke kamar yang sudah disediakan. Dan kau cantik, kau harus memuaskan aku malam ini. Tentu sayang. Aku jamin kamu akan ketagihan dengan servis yang aku berikan. Ucap wanita tersebut. Dan mereka berlima pun langsung berjalan menuju ke bilik kamar yang sudah dipesan bersama pasangan masing-masing. Kini tinggallah Kenzo dan wanita yang masih betah berdiri sambil saling melumat. Kenzo dengan cepat menggiring wanita tersebut untuk duduk di atas kursi. Dan setelah itu dia mulai melakukan aksinya menikmati bibir dan leher jalang tersebut. Honey, ayo kita masuk ke kamar yang biasa aku pakai. Baiklah, tapi kau harus bisa memuaskanku sayang. Kau tenang saja, aku memiliki uang yang sangat banyak karena aku adalah salah satu pengusaha tersukses di Indonesia. Ujar Kenzo meracau. Dia terus menciumi wanita tersebut dengan sangat puas karena pengaruh alkohol yang mulai menguasai hawa nafsunya. Wanita tersebut membalas perlakuan Kenzo dengan tak kalah semangat. Akhirnya dia bisa mendapatkan partner ranjang yang kaya raya. Tentu Hani, aku pasti akan membuatmu merasa puas dan ketagihan. Ayo kita ke kamar. Karena aku sudah tidak tahan lagi saat ini. Ajak wanita tersebut, dengan sempoyongan mereka berdua mulai bangkit menuju ke kamar yang ada di klub tersebut. Tanpa mereka semua tahu, jika sedari tadi sudah ada yang memantau pergerakan mereka dengan tatapan intens. Mark sengaja mengikuti mereka berenam, guna mengetahui rencana yang akan mereka lakukan. Setelah semua terjawab, Mark pun langsung menghubungi nomor handphone milik bosnya tersebut. Halo Mark, bagaimana dengan pantauanmu di sana? Tanya Ikram yang penasaran. Lancar bos, saat ini mereka berenam sedang bersenang-senang dengan jalang yang mereka sewa bos. Karena mereka kini sedang berada di klub malam bos.
Dasar manusia tidak tahu diri. Benar-benar menjijikan dengan mereka itu. Ya sudah, biarkan saja mereka melakukan kesenangan terakhir itu. Kau sudah mulai pulang untuk beristirahat, Mark. Baik, terima kasih bos. Saya akan kembali ke hotel. Oke, terima kasih, Mark. Semoga besok semua berjalan lancar. Pasti bos, sampai jumpa besok. Setelah Ikram menutup telepon itu, Mark pun langsung berbalik menuju keluar dari klub tersebut. Tidak terasa pagi pun menjelang begitu cepat. Saat ini Ikram sudah tiba di kantor miliknya. Dengan persiapan yang sudah matang sempurna, Ikram sedang menanti kedatangan para klien dari Singapura yang sebentar lagi akan berkunjung ke perusahaan miliknya tersebut. Dia sudah memberikan perintah kepada seluruh karyawan dan juga anggota direksi untuk melakukan acara penyambutan kecil-kecilan untuk klien yang akan tiba. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap? Tanya Ikram kepada salah satu karyawan. Sudah, Direktur, kami telah menyiapkan acara sambutan sebagai penghormatan untuk mereka para klien yang baru tiba di kantor kita. Bagus, lakukan dengan sopan dan rapi. Sesuai adat kita, selalu bersikap sopan kepada setiap tamu yang akan berkunjung. Baik, Direktur, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Ya sudah, aku akan masuk ke ruanganku terlebih dulu. Jika mereka sudah mau tiba, kau bisa memanggilku. Iya, Direktur. Setelah itu Ikram langsung berjalan masuk ke lantai atas menuju ke ruang kerja miliknya, dengan diikuti oleh sang asisten yang berada di belakangnya. Sesampainya di dalam ruangan tersebut, mereka berdua pun langsung kembali mengecek berkas-berkas dan juga desain yang akan Ikram pamerkan kepada klien mereka. Saat menatap gambar desain yang Ikram buat, Tio merasa sangat terpukau luar biasa. Bagaimana bisa temannya ini mempunyai daya khayal yang sangat berkelas. Dia membuat suatu bangunan yang sangat megah dan tampak kokoh serta mewah. Benar-benar proyek berharga ratusan miliar. Ikram, kapan kau membuat desain sebagus ini? Aku tidak menyangka jika kau benar-benar berbakat, kawan. Tio memuji. Dia terus menatap desain tersebut dengan tatapan kagum. Dan Ikram yang melihatnya mulai bangkit dari kursi kerja untuk berdiri melihat ke arah jendela kaca yang transparan. Ikram memasukkan kedua tangannya di saku celana sambil menatap intens pemandangan yang terlihat dari atas ruang kerjanya. Apa kau tahu, Tio? Jika semakin kita tinggi, maka semakin banyak juga angin yang datang menerpa. Ucap Ikram dengan serius. Kau benar, teman. Aku tidak pernah menyangka ternyata kehidupan orang kaya itu sama menyusahkannya dengan kehidupan orang miskin. Jika orang miskin mereka bingung untuk mencari nafkah setiap harinya, sedangkan orang kaya bingung karena banyak musuh yang mengintainya. Aku rasa setiap kehidupan memanglah tidak ada yang sempurna. Jawab Tio menatap Ikram. Iya. Dan kalau dulu aku berjuang mencari nafkah dan juga berusaha agar tidak dipecat dari pekerjaanku dulu. Tapi jika sekarang, aku berjuang mempertahankan perusahaanku agar tidak tumbang. Karena jika itu terjadi, aku yakin akan banyak para kepala rumah tangga yang menjadi pengangguran. Termasuk aku, teman. Tolong jangan lupakan itu. Aku sangat bergantung dan perusahaan ini sekarang. Jawab Tio tersenyum. Iya, aku tahu itu. Dan disinilah kemampuanku diuji, Tio. Aku yakin ke depannya akan semakin banyak kenzo-kenzo yang lainnya yang mulai menyerang perusahaanku. Maka dari itu, aku harus antisipasi dari sekarang. Aku tidak mau mengecewakan banyak kepala rumah tangga yang sudah mempercayakan perusahaanku ini untuk ladang mereka mencari nafkah. Dan untuk selanjutnya, kita harus lebih banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan yang sama di bidang perusahaan kita, agar tidak menimbulkan rasa iri yang ingin saling menghancurkan. Jelas Ikram dengan wajah serius. Dia mulai bersiap-siap jika akan banyak musuh yang datang untuk mengambil kekuatan yang dia miliki. Aku percaya kepada kemampuanmu, teman. Dan aku akan selalu membantumu dalam hal apapun. Ucap Tio menepuk pundak Ikram. Oh, sepertinya kalian berdua telah melupakan aku ya. Teriak seorang yang membuat mereka terkejut. Mereka langsung menatap ke arah pintu yang baru saja dibuka. Bang Anton, ucap Ikram. Oh, ternyata selama aku pergi ke luar negeri kalian benar-benar telah bersekongkol untuk memisahkan aku. Ucap Anton berpura-pura kesal. Ikram dan Tio yang melihat Bang Anton mulai masuk ke dalam ruangan pun langsung berlari dan memeluk dirinya dengan erat. Kau yang terbaik, Bang. Jawab mereka kompak. Tolong jangan seperti ini, aku geli bersentuhan dengan kalian. Ucap Bang Anton tertawa. Lebih erat lagi, Ikram. Buat dia tidak bisa bernafas. Ujar Tio mengajak Ikram. Oke,
Apa yang kalian lakukan ah? Aku tidak bisa bernafas. Berdebah kalian ini. Teriak Bang Anton setelah dipeluk dengan erat oleh Tio dan juga Ika. Mereka mulai tertawa senang melihat Bang Anton yang mulai kelabakan. Setelah puas, mereka pun mulai melerai pelukannya tersebut. Kau benar-benar lucu, Bang. Ucap Tio terbahak-bahak, membuat Bang Anton langsung mendekat dan memukul pundak Tio. Bangsat kau, Tio. Apa kau ingin membunuhku ah? Kau tahu kan jika sampai sekarang aku masih duda. Maaf Bang, kami hanya bergurau. Relax Bang, sebelum membahas masalah yang lebih serius, kata Tio merayu. Benar yang dikatakan Tio, Bang. Sepertinya sudah sangat lama kita tidak bercanda seperti ini, Bang. Ucap Ikram tersenyum. Kau benar. Sini, aku akan memeluk kalian dengan benar. Ucap Bang Anton kembali memeluk Ikram dan Tio. Kawan seperjuangan dari susah sampai berhasil seperti saat ini. Kalian adalah keluargaku yang berharga. Oh ya, aku dengar katanya kau akan menjalin kerjasama dengan perusahaan tersukses di Singapura. Apakah benar, Ikram? Tanya Bang Anton setelah melerai pelukannya. Iya Bang, dan sebentar lagi mereka akan tiba di sini. Bersambung.